Berawal dari kampus, Coldplay menjelma menjadi raksasa musik dan salah satu band terkaya di dunia. Seberapa makmur mereka dan dari mana saja kemakmuran itu bersumber? Simak fakta dan datanya. 15 Oktober 2021 menjadi tanggal penting bagi penggemar Coldplay di seluruh dunia. Pada hari itu, band rock alternatif asal London, Inggris itu melepas album studio ke-9 mereka, Music of the Spheres. Album ini memuat 12 lagu dengan total waktu putar 42 menit kurang 7 detik. Music of the Spheres menjadi album terpendek kedua setelah Parachutes. Album studio perdana yang dirilis pada tahun 2000 itu berdurasi 41 menit 29 detik. Sedangkan album ketiga mereka, X and Y, masih memegang rekor sebagai album terpanjang dengan total waktu putar 1 jam 2 menit 30 detik. Sebagai bagian dari upaya promosi, peluncuran album Music of the Spheres dibuka dengan merilis 3 single. Higher Power dilepas pertama pada 7 Mei lalu. Disusul Coloratura 2 bulan kemudian dan terakhir My Universe pada akhir September lalu. Dari 3 single tadi, Coloratura yang paling mencolok. Selain durasinya yang ekstensif, 10 menit 18 detik, lagu yang mengusung langgam rock progresif ini mendapatkan pujian banyak kritikus musik. Salah satunya Matt Doria dari Enemy yang menyebut lagu ini menggemakan getaran album legendaris The Dark Side of the Moon milik Pink Floyd. Coloratura mencapai posisi puncaknya dalam Hot Rock and Alternative Songs pada 7 Agustus dengan bertengger di posisi 34 tangga lagu milik Billboard itu. Coloratura barangkali sukses secara artistik, namun tak bisa dimungkiri, My Universe berhasil dalam hal popularitas. Per 8 Oktober, video liriknya di YouTube telah ditonton sebanyak 50 juta kali sejak pertama dilepas 30 September lalu. Bandingkan dengan Coloratura yang baru mendapatkan 4 jutaan penonton, padahal sudah mengudara lebih dari 2 bulan. Hal ini tidak aneh sejak Coldplay menggandeng grup K-pop terbesar BTS untuk berkolaborasi dalam lagu bilingual ini. Loyalitas dan militansi para ARMY fans BTS memang tidak perlu diragukan lagi. Kerjasama dua raksasa musik ini terbukti manjur tatkala My Universe berhasil menempati posisi puncak Billboard Hot 100 pada 5 Oktober lalu, menggeser Stay milik Justin Bieber dan The Kid Laroi. My Universe menjadi lagu kedua Coldplay yang berhasil mencelok di pucuk tangga lagu paling bergengsi di Amerika Serikat tadi setelah Viva La Vida 13 tahun silam. Sebesar apa band Coldplay sebenarnya? Jungkook, salah satu personel BTS, menyebut Chris Martin, sang vokalis Coldplay, sebagai raja konser stadion yang punya pengaruh besar terhadapnya. Namun, bila Anda curiga pujian itu bisa saja hanya basa-basi musisi junior kepada senior, mari cermati data berikut. Situs TheRiches.com punya daftar musisi terkaya. Dalam senarai itu, band Coldplay bercokol di nomor 11 dengan jumlah kekayaan bersih mencapai 475 juta dolar Amerika Serikat. Menariknya, dalam urutan teratas daftar itu, Coldplay menjadi satu-satunya band. Sementara lainnya adalah musisi-musisi solo atau personel dari sebuah band. Nama band lain baru muncul pada urutan 123, yakni Maroon 5, dengan kekayaan bersih 45 juta dolar Amerika Serikat. Lantas berapa kekayaan bersih masing-masing personel Coldplay? Situs yang sama mengungkapkan sang pemimpin band yaitu Chris Martin sebagai yang terkaya. Kekayaan bersihnya mencapai 140 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan 3 personel lainnya yaitu gitaris Johnny Buckland, basis Guy Berryman, dan drummer Will Champion masing-masing memiliki kekayaan bersih 75 juta dolar Amerika Serikat. Dari mana saja kekayaan itu berasal? Cukup umum diketahui, mayoritas penghasilan musisi berasal dari penjualan album rekaman, merchandise, dan tiket konser. TheRiches.com mencatat, meski pada awal karir finansial Coldplay bertumpu pada penjualan rekaman, tapi sejak 2008, tahun di mana album Viva La Vida or Death and All His Friends dirilis, angka penjualan tiket konser melejit dan menjadi sumber penghasilan mayoritas bagi band. Pada tahun 2008, penjualan tiket dari The Viva La Vida Tour mencapai 119.280.000 dolar Amerika Serikat. Sedangkan penjualan albumnya cuma 13 juta dolar Amerika Serikat. 3 tahun kemudian, Coldplay kembali mendulang dolar. Kali ini dari penjualan tiket tur album Mylo Siloto. Tur yang berjalan hampir 2 tahun itu berhasil menangguk penghasilan mencapai 192,5 juta dolar Amerika Serikat. Tur untuk album selanjutnya
Ghost Stories tak kalah sukses. Meski hanya terdiri dari 9 pertunjukan sederhana yang diadakan selama 8 bulan. Akan tetapi, yang paling fenomenal ialah A Head Full of Dreams Tour. Tour ini berhasil meraup $523 juta Amerika Serikat. Berlangsung selama 594 hari sejak 31 Maret 2016 hingga 15 November 2017, tur untuk mempromosikan album ketujuh mereka itu terdiri dari 122 pertunjukan di 80 kota di 32 negara yang tersebar di 5 benua. Rangkaian konser Coldplay tersebut menjadi magnet bagi 5,39 juta penonton. Dengan penghasilan yang sedemikian fantastis, A Head Full of Dreams Tour termasuk ke dalam 10 tur terlaris sepanjang masa. Berikut adalah daftar lengkapnya. Melihat kesuksesan Coldplay sekarang, barangkali orang bisa lupa bahwa band ini dibentuk oleh 4 teman sekampus di University College London. Awalnya 4 sekawan itu debut dengan nama Starfish di sebuah pub kecil. Dalam film dokumenter A Head Full of Dreams, basis Guy Berryman mengaku gugup saat tampil malam itu. Ia tidak menyangka The Laurel Tree, pub tempat acara musik itu diadakan, bakal sesak oleh penonton. Namun seketika itu juga ia menyadari bahwa mahasiswa-mahasiswa yang memadati pub itu sebenarnya bukan datang untuk menonton mereka, melainkan hanya untuk nongkrong. 2 tahun kemudian, yakni tahun 2000, dunia mengenal mereka dengan nama Coldplay. Lewat single Yellow yang menjadi tembang evergreen mereka hingga hari ini. Saat merilis album ke-8 Everyday Life 2 tahun lalu, Coldplay mengumumkan tidak akan melakukan tur dunia untuk mempromosikan album itu. Padahal jika melihat pola 3 tahunan, Coldplay seharusnya kembali ke jalanan pada tahun 2020. Chris Martin, sang vokalis, mengatakan ingin membuat jeda sampai mereka berhasil mengatasi kekhawatiran mengenai dampak lingkungan yang tercipta dari perjalanan keliling dunia untuk melakukan pertunjukan. Sebagai gantinya, Coldplay memainkan semua lagu dalam album barunya di Benteng Aman, Yordania tanpa penonton. Penampilan mereka hari itu disiarkan secara daring melalui YouTube. Band Coldplay memang sudah lama terlibat dalam aktivisme lingkungan maupun sosial. Bahkan sejak awal karir, Coldplay sudah dikenal luas di media karena memberikan 10% keuntungan mereka untuk amal. Situs looktothestars.org mencatat, hingga saat ini sedikitnya ada 32 yayasan amal yang masih menerima bantuan dari Coldplay. Sedangkan untuk aksi sosial tercatat ada 24 yang mereka galang. Yang terakhir, Coldplay menjadi salah satu headliner dalam festival Global Citizen Life pada akhir bulan lalu. Acara tahunan ini punya misi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kemiskinan global dan krisis iklim. Pesepak bola Mohamed Salah kian beringas, tetap di Fakta Data.